Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak semua, hari ini kita akan masuk ke materi baru, yaitu fabel. Selanjutnya, saya akan membatasi pembelajaran kita hari ini. Yang pertama, yang harus kalian kuasai itu adalah pengertian atau definisi fabel. Lalu setelah itu, ciri-ciri dari fabel. Dan yang terakhir adalah unsur intrinsik. Nah, apa itu fabel? Ada yang tahu? Fabel berasal dari bahasa Latin, yaitu fabula. Fabel merupakan cerita kehidupan binatang yang berperilaku seperti manusia. Jadi, bisa kita simpulkan bahwa fabel ini menceritakan tentang peristiwa-peristiwa yang terjadi di dalam kehidupan binatang. Tetapi binatangnya ini berbeda dari binatang pada umumnya. Binatang di dalam fabel, perilakunya itu seperti manusia. Kira-kira seperti itu. Lalu, fabel bisa kita sebut sebagai cerita moral. Kenapa demikian? Karena di dalam cerita fabel ada pesan moral yang dapat kita terapkan atau dapat kita ambil untuk kita aplikasikan ke dalam kehidupan. Kira-kira seperti itu. Kita lanjut lagi. Selanjutnya adalah ciri-ciri dari fabel. Yang pertama, tokohnya adalah binatang. Misalnya, kodok, kancil, semut, tikus, dan lain sebagainya. Selanjutnya, wataknya seperti manusia. Cerita fabel, tokoh-tokohnya ini digambarkan atau memiliki karakteristik seperti manusia. Contohnya, ada tokoh yang jahat, ada tokoh yang baik, tokoh yang rajin, pekerja keras, pemalas, disiplin, dan lain sebagainya. Maksudnya seperti itu. Selanjutnya, tokohnya dapat berbicara seperti manusia. Jadi, di dalam fabel itu, dialog antar tokohnya itu tidak menggunakan dialog binatang. Kalau di dunia nyata, misalnya, kalau kucing berbicara dengan kucing lain, pasti bunyinya seperti apa? Miau, miau. Nah, tetapi di dalam cerita fabel itu ada bahasa yang digunakan. Seperti itu. Contohnya, "Hei kancil, mau kemana kamu?" Kata semut. Lalu kancil membalas, "Aku ingin pergi ke sungai." Gitu kira-kira ya. Ada bahasa yang digunakan. Selanjutnya, ceritanya memiliki rangkaian kejadian sebab akibat. Sama seperti cerita fiksi lainnya, cerita fabel ini ada sebab akibat. Misalnya, kenapa buaya itu marah kepada kancil? Pasti ada sebabnya. Misalnya, kancil membohongi buaya, itu sebab si buaya itu marah kepada kancil. Lalu akibatnya apa? Akibat dari buaya marah kepada kancil. Nah, akibatnya bisa saja kancil kesepian dan sendirian di hutan, misalnya seperti itu. Selanjutnya adalah fabel menggunakan latar alam, seperti hutan, sungai, kolam, danau, laut, dan lain sebagainya. Biasanya kalau di cerita fabel itu, latar-latar yang digunakan itu yang berhubungan dengan alam. Tidak lagi latarnya itu seperti dunia nyata, misalnya di halte bus, lalu di sekolah, tidak lagi seperti itu. Tetapi kebanyakan itu latar alam, di hutan, sungai, kolam, kira-kira seperti itu. Lalu memiliki ciri kebahasaan seperti kalimat naratif, kalimat langsung, dan bahasa sehari-hari. Untuk ciri kebahasaan ini akan kita bahas pada materi kaidah kebahasaan nanti. Nah, ini adalah ciri-ciri dari fabel. Selanjutnya kita masuk ke dalam unsur intrinsik. Nah, unsur intrinsik adalah unsur yang terdapat di dalam teks.
Ada apa saja sih unsur intrinsik di dalam fabel? Yang pertama, ada tema. Contohnya, pengertiannya tema itu adalah ide atau gagasan yang mendasari cerita fabel. Misalnya, cerita fabel tentang persahabatan antara kucing dan kelinci itu merupakan tema. Atau cerita fabel tentang kecerdikan kancil itu sebuah tema. Ada ide atau gagasan yang mendasari cerita fabel tersebut itu apa? Kira-kira seperti itu. Selanjutnya adalah tokoh. Nah, tokoh, tokoh itu adalah pelaku di dalam cerita. Dan tadi kita sudah membahas ciri-ciri, tokohnya itu sudah pasti adalah binatang. Lalu ada penokohan. Penokohan ini adalah karakter atau watak di dalam cerita. Contohnya, kelinci memiliki watak lembut, bisa seperti itu. Kancil memiliki watak yang cerdik. Sapi memiliki watak atau karakter yang malas, bisa seperti itu kira-kira. Selanjutnya setting atau latar. Setting atau latar ini adalah tempat dan waktu serta suasana di dalam cerita fabel. Misalnya tempatnya di hutan, lalu latar waktunya pada pagi hari, lalu latar suasananya itu mencekam, bisa seperti itu. Selanjutnya adalah alur. Alur ini adalah jalannya atau rangkaian peristiwa. Ada alur maju atau kronologis, ceritanya itu secara berurutan. Atau alur mundur atau flashback, menceritakan kejadian yang sudah lalu. Atau ada juga alur campuran. Alur campuran itu berarti perpaduan antara alur maju dan juga alur mundur. Selanjutnya adalah amanat. Nah, amanat ini adalah pesan yang disampaikan penulis di dalam cerita. Biasanya amanat ini berkaitan dengan tema. Misalnya, temanya ini tentang persahabatan. Nah, maka amanatnya itu tidak akan jauh berbeda dengan persahabatan. Misalnya, jagalah sahabat kita selagi ada, misalnya seperti itu. Nah, selanjutnya kita akan membahas jenis-jenis tokoh. Yang pertama ada tokoh utama dan juga tokoh tambahan. Kalau tokoh utama, tokohnya ini yang sering atau paling banyak diceritakan di dalam cerita. Ciri-cirinya apa? Tokoh utama sering dibicarakan, lalu sering muncul, dan juga menjadi pusat cerita. Lalu ada tokoh tambahan. Tokoh tambahan ini biasanya itu adalah tokoh yang membantu tokoh utama di dalam cerita. Dan ciri-cirinya itu apa? Biasanya itu hanya dimunculkan sekali atau beberapa kali di dalam cerita. Selanjutnya ada tokoh protagonis dan antagonis. Kalau protagonis, tokohnya ini banyak disukai atau biasanya mewakili karakter baik di dalam cerita. Lalu sebaliknya, kalau antagonis ini biasanya itu tokoh yang paling banyak tidak disukai oleh pembaca. Biasanya itu mewakili karakter yang jahat gitu. Nah, selanjutnya kita bahas dari penggambaran watak tokoh. Nah, penggambaran watak tokoh ini ada teknik analitik dan juga ada teknik dramatik. Kalau untuk analitik, ya, ini adalah penggambaran watak tokohnya ini secara langsung. Contohnya, anak-anak Patupai, Tuti dan Tito adalah anak-anak yang rajin. Nah, ini berarti menggambarkan watak si Tuti dan Tito. Nah, wataknya apa? Rajin, jelas tergambar, langsung dijelaskan. Ya, kira-kira seperti itu. Lalu berbeda dengan teknik dramatik. Nah, kalau teknik dramatik, ini adalah penggambaran watak tokoh secara tidak langsung. Biasanya dengan cara apa? Dengan cara pelukisan latar, lalu dengan percakapan, pikiran, perasaan tokoh, dan juga dari aksi tokoh lain. Contohnya, rumah rubah sangat rapih dan bersih. Ini berdasarkan pelukisan latar tempat. Nah, kalau seperti ini, kita langsung bisa menyimpulkan bahwa rubah ini memiliki watak yang rajin. Kenapa seperti itu? Karena jelas digambarkan rumah rubah ini sangat rapi dan bersih. Lalu bagaimana dengan teknik dramatik melalui percakapan?
Jadi biasanya itu kita baru tahu watak tokoh itu dari percakapan antar tokohnya atau dialognya. Contohnya, aku tidak takut dengan musim dingin, kata belalang kepada semut. Baiklah, aku hanya mengingatkan kamu. Nah, berarti ini melalui percakapan. Kalau seperti ini, kita langsung bisa menyimpulkan bahwa watak si belalang ini adalah watak yang atau karakter yang pemberani. Sifatnya ini adalah pemberani karena dia tidak takut dengan musim dingin. Atau bisa juga bisa kita katakan bahwa si belalang ini memiliki karakter yang sombong, bisa seperti itu. Lalu kita lihat dari pikiran tokoh. Contohnya, Kancil memikirkan cara untuk lepas dari jebakan buaya. Nah, ini berarti itu adalah cara bagaimana si Kancil ini berpikir. Maka kita bisa menyimpulkan bahwa Kancil ini memiliki watak cerdik atau karakter yang cerdik. Gitu. Lalu bagaimana dengan perasaan tokoh? Kita lihat kalimatnya. Semut merasa kasihan dengan belalang. Tetapi belalang tidak peduli dengan apa yang dilakukan semut. Nah, berarti ini kita bisa tahu watak semut itu seperti apa. Watak semut ini berarti itu adalah karakter ini peduli terhadap sesama. Dia peduli karena merasa kasihan dengan si belalang. Lalu bagaimana dengan aksi tokoh lain? Nah, kalau aksi tokoh lain ini, contohnya itu adalah kerbau sangat kecewa dengan bangau. Bangau telah menipu kerbau. Berarti ini ada aksi, ya. Aksi yang menggambarkan bahwa watak si bangau ini adalah pembohong atau tukang tipu. Ini ada aksinya si kerbau. Kerbau itu merasakan atau kerbau ini sangat kecewa dengan si bangau, kira-kira seperti itu. Dan aksi aksi apa sih yang dilakukan bangau pada kerbau sehingga si kerbau ini merasa kecewa? Ya bangaunya ini telah menipu si kerbau. Kira-kira seperti itu. Ini adalah untuk materi kita hari ini. Nah, semoga kalian bisa menerima materi ini dengan baik dan semoga bermanfaat. Jika ada pertanyaan, nanti kita bisa diskusikan melalui grup WhatsApp. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.